Pada masa normal baru, apa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk kembali membangun citra pariwisata yang ada di Bangka Belitung? Dianggap sebagai orang yang paling tahu nih destinasi wisata yang ada di Belitung. Lihat perkembangan pariwisata yang ada di Belitung sejak awal Bapak mengenal Belitung hingga saat ini. Kebetulan saya terjun ke industri pariwisata Pulau Belitung itu mulai 2000 industri pariwisata Pulau Belitung sampai kebetulan 2012 itu 9. Nah, jadi sedikit banyak saya mengerti perkembangan pariwisata Pulau Belitung. Jadi kalau kita lihat dari historinya, perkembangan pariwisata Belitung itu sangat pesat. Kenapa kita bilang sangat pesat? Karena masyarakatnya itu sangat mendukung dan sangat ingin Belitung menjadi salah satu tujuan wisata. Salah satu buktinya apa? Banyak fasilitas-fasilitas atau infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, bisnis transport, itu yang investasi itu orang lokal. Beberapa hotel-hotel besar di Belitung itu yang punya orang lokal. Nah, coba kita bandingkan dengan destinasi wisata lain yang sudah ada. Bandung, Bali, misalnya Lombok. Kemungkinan yang investasi hotel-hotel besar di Bandung, tetapi sedangkan di Pulau Belitung dari daerah tersebut. Tetapi sedangkan di Pulau Belitung yang investasi itu orang lokasi, bahwa masyarakat Belitung itu sangat ingin atau sangat semangat sekali menyambut sebuah industri baru yang disebut pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan habit masyarakat. Gitu. Pelaku wisata yang ada di Belitung saat ini, mungkin kalau kita lihat dari background profesional dalam hal akademisinya di pariwisata, mungkin tidak lebih dari 20% dari pekebun, ada yang dari pasar, seperti itu. Mereka tertarik untuk bersama-sama membangun pariwisata Belitung yang menurut mereka saat itu merupakan sebuah gerbang baru yang terbuka lebar untuk merubah masa depan Belitung. Seperti itu. Dan alhasil saat ini kita rasakan, pandemi COVID ini ada positifnya. Ternyata kita sadar bahwa dengan adanya COVID, wisatawan nggak datang, semua lapisan masyarakat terdampak. Saya punya pengalaman menarik dengan salah satu teman yang bekerja di bengkel. Jadi dalam COVID ini saya ke bengkel, perbaiki kendaraan, orang bengkel bilang gini, ketika wisatawan tidak datang, bengkel sepi katanya. Kalau kita pikir hubungannya di mana? Ternyata bengkel tersebut biasanya melayani teman-teman yang punya rental kendaraan motor. Ganti oli, ganti ban, perbaiki rem, dan lain sebagainya. Jadi sebegitu dahsyat dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat. Makanya kita sepakat masyarakat Belitung pun senang masuk ke industri ini karena dampaknya itu multiplier. Itu seperti apa sih persiapan Sheraton Belitung Resort untuk menyambut wisatawan di era normal baru, khususnya mungkin untuk liburan Natal dan Tahun Baru 2021. We believe lah istilahnya, kalau kita percaya banget sebenarnya pariwisata masih ada. Walaupun target market kita sebenarnya itu from Malaysia, Singapura, China, Korea, Jepang, dan lainnya. Karena sekarang kita lihat banget nih, ternyata orang-orang lokal tuh mulai jalan-jalan semuanya. Makanya kita, karena Belitung itu merupakan salah satu destinasi yang unik, masuk juga top 10-nya Bali Baru, kita coba buka, dan ternyata hasilnya lumayan banget, Mbak Cynthia dan teman-teman. Orang-orang dari Jakarta, dari Bandung, dari Palembang, Medan, semuanya traveling mulai ke Sheraton atau ke Belitungnya sendiri. Nah, cuma kemarin ada beberapa problem, terutama dari maskapai penerbangan. Ternyata pada saat pandemi ini, maskapai penerbangan ini banyak yang berkurang. Jadi kebetulan kemarin saya ke Garuda Indonesia, saya ke AirAsia juga, saya ke Citylink. Saya mohon-mohon nih untuk dibukain lagi nih penerbangannya untuk ke Belitung. Jadi jangan hanya satu kali aja, kalau bisa 2-3 kali. Waktu itu Garuda belum buka sama sekali nih. Sampai saya ke kantornya, kita bilang, Garuda, bukalah untuk Belitung ini. Janganlah hanya Jakarta, ke Bali, dan lainnya. Kayak gitu. Dan akhirnya mereka deal untuk buka penerbangannya. Dan sekarang mereka bahkan menambahnya, gitu teman-teman. Nah, kalau untuk bantuan pariwisata sendiri, untuk Belitung sendiri seperti apa? Jujur saya kerja keras banget 4 bulan ini, di mana saya kenal dengan orang-orang lokal, saya juga mulai ada teman-teman sama orang-orang lokal juga.
saya mulai nih yang harusnya kita nggak jualan tur, tapi saya bantu nih tur-tur lokal. Saya bantu jualin paket-paketnya mereka ke tamu-tamunya di Sheraton. Kemudian saya juga kerjasama dengan GIC dan lainnya untuk jelasin nih, sebenarnya Belitung itu nggak hanya sekedar island hopping, nggak sekedar hanya ke Pulau Lengkuas aja, nggak sekedar hanya minum kopi Kongji aja, tapi ada banyak banget. Salah satu itu geopark dan geosite. Lalu mereka mulai bertanya-tanya nih, wah apa itu geopark, apa itu geosite, seperti itu. Jadi kita panggil teman-teman dari GIC untuk bantu jelasin ke teman-teman semua di Sheraton. Kemudian kita jelasin lagi informasi dari tentang geopark atau geosite ini sendiri. Kemudian juga festival kita juga ada ikut serta, kita ada buka booth juga dan lainnya. Kemudian kita juga open banget buat orang lokal buat datang nih, kayak side instant ke Sheraton dan lainnya. Kita jelasin nih, ini loh Belitung seperti ini loh seperti ini. Dan kebetulan terutama bulan November sama Desember ini kita mulai banyak orang-orang dari luar. Jadi contohnya dari Malaysia, dari Jerman, Perancis yang menetap di Indonesia, tapi mereka nggak tahu mau kemana nih. Jadinya mereka milih ke Belitung. Untuk mewujudkan ekosistem pariwisata berkelanjutan di Bangka Belitung, langkah strategis apa saja yang akan dibangun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Strategi kita berhubung tadi saya sampaikan juga bahwa Geopark Belitung itu sudah diterima pada tanggal 8 apa kemarin? Desember ya? 8 November. Nah, kebetulan saya ini tinggal nanti pengukuhan saja di bulan April ya. Karena dari sidang saya juga hampir 1,5 jam atau 1 jam gitu. Memang yang agak kesulitan waktu malam itu kami juga deg-degan apakah diterima karena tahun 2019 kan kita gagal di Lombok kan, yang lolos Danau Toba waktu itu Toba. Tahun ini alhamdulillah Belitung bisa. Jadi mudah-mudahan nanti bulan April nggak ada halangan, nanti kita dapat sertifikat dari UNESCO. Nah, rencananya ke depan memang tadi ada 3 aspek yang mungkin kita kembangkan dengan membina geosite itu, dan itu nanti melibatkan masyarakat. Makanya di Belitung itu kita komit dengan pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat. Contohnya ada beberapa untuk geosite dikelola masyarakat yang misalnya Desa Trong ada, di Pramun itu juga dari HKM Hutan Kemasyarakatan, kelompok Pokok Darwis di Juru Seberang dan beberapa tempatnya juga termasuk di Belitung Timur juga saya lihat. Seperti Batu Bedil tadi disebutkan, Batu Bedil ada Pokok Darwis kita di sana ya, Darwis. Nah, intinya ke depan masyarakat yang mengelola untuk geosite ini, dan kami memfasilitasi, membantu ya, termasuk objek wisata lain. Nah, sehingga nanti pariwisatanya seperti saya ulang tadi, tidak hanya pantai, tapi itu biar lebih eksis ya. Nah, bahwa tidak hanya pantai, tapi nanti ada geosite, ada culture-nya, dan itu dikelola oleh masyarakat ya. Nah, seperti saya sampaikan di kementerian juga, sehingga diversifikasi produk wisata Belitung semakin banyak. Nah, itu nanti semakin berkembang dan diharapkan nanti masa tinggal wisatawan ke Belitung lagi 3 hari, atau wisata minat khusus di geosite yang dikelola masyarakat itu nanti ke depannya. Bagaimana cara untuk menarik kembali nih minat wisatawan di Belitung di era new normal di tengah kekhawatiran akan pandemi yang belum menunjukkan penurunan? Jadi kami di Belitung yang kami lakukan adalah teman-teman pelaku wisata Belitung itu tidak pernah berhenti untuk berpromosi. Berpromosi dalam arti adalah mempublikasikan keindahan-keindahan Belitung lewat media sosial. Jadi boleh dicek melalui medsos sejak bulan Maret sampai bulan Desember, itu hampir setiap hari selalu ada postingan tentang destinasi wisata Belitung. Nah, hal ini membuktikan bahwa Belitung itu pelaku wisatanya, penggiat wisatanya tetap aktif, tetap ingin memperlihatkan Belitung. Harapannya apa? Kenapa promosi melalui media sosial tidak dihentikan? Ketika orang memiliki rencana untuk melakukan jalan-jalan atau traveling, yang mereka akan terpikirkan adalah yang paling sering mereka lihat sebelumnya.
yaitu Belitung, itu harapannya. Nah, kemudian ada juga program-program dari teman-teman industri seperti restoran, hotel, transport, dengan memberlakukan harga-harga khusus, terutama untuk menarik minat wisatawan lokal. Karena terus terang sejak kita buka di bulan Juli, memang yang berkunjung ke destinasi wisata atau yang menginap ke hotel, itu kebanyakan adalah orang-orang Belitung sendiri. Tuh, jadi kalau hari Sabtu itu mungkin dari 100% jumlah yang nginap, itu 80%-nya adalah orang Belitung. Seperti itu. Nah, akan tetapi strategi ini tidak berhenti. Pemerintah pun juga melakukan promosi. Contohnya di bulan November lalu, salah satu kabupaten di Pulau Belitung juga melakukan sales mission ke Yogyakarta. Seperti itu. Itu mereka lakukan kegiatan B2B dengan antara pelaku wisata yang ada di Pulau Belitung dengan pelaku wisata yang ada di Jogja. Seperti itu. Jadi intinya kegiatan promosi itu tetap berjalan. Karena ketika kita diam, orang tidak tahu bahwa kita masih ada. Tetapi kalau kita terus bergerak, orang akan tahu kita tetap ada. Mungkin prinsip ini yang kami terapkan. Yang jelas kalau kita fokusnya ke negatifnya pandemi, mungkin wisatawan sampai saat ini belum ke Belitung. Nah, tetapi dengan kita berpikir positif terhadap pandemi, dengan adanya pandemi, akhirnya industri berbenah, lebih memperhatikan kebersihan, lebih memperhatikan keamanan wisatawan yang berkunjung. Sehingga hal-hal ini merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan kepercayaan. Karena pertanyaannya itu sebenarnya bukan Belitung sudah aman nggak ya? Tapi pertanyaan, apakah Belitung sudah siap menerima wisatawan? Gitu. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh beberapa travel agency di Belitung. Setiap wisatawan yang ke Belitung, sekarang ini kan wajib rapid antigen. Gitu seperti itu. Beberapa industri juga menerapkan driver sama guide-nya juga di rapid antigen. Gitu. Jadi nggak hanya tamu yang di rapid, tapi driver sama guide-nya. Jadi sebelum tamu datang, travel agent sudah kirim hasil rapid antigen driver sama guide yang akan melayani mereka di Belitung. Nah, sehingga tamu juga merasa aman. Itu beberapa travel agency sudah melakukan di Belitung. Seperti itu. Demi meyakinkan bahwa kami tidak hanya ingin orang yang datang kepada kami aman, sehat, tapi kami juga ingin membuktikan bahwa yang melayani Anda di Belitung juga dalam keadaan sehat. Nah, sepertinya hotel-hotel pun, restoran pun, terutama bagi frontliner, ke depan akan menerapkan hal yang sama. Front office hotel, kemudian waiter, waitress, orang yang akan kontak langsung dengan wisatawan, itu juga harus diberlakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tadi harapannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Yang jelas beberapa travel agent sudah melakukan hal ini, biar wisatawan mereka tidak ada dusta lagi ya di antara kita ya. Jadi wisatawan datang sehat, guide dan drivernya juga sehat. Nah, hal itu yang kita lakukan sekarang. Itu juga informasi bagi Pak Kepala Dinas, Pak Jasagung, bahwa memang beberapa di antara teman-teman travel agent sudah menerapkan hal ini, Pak.